Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebatku kelas 2. Jumpa lagi dengan Bu Erlina. Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat dan sehat selalu ya. Baik, hari ini kita sudah memasuki pembelajaran 3. Masih di subtema 2 ya nak ya, bermain di rumah teman. Untuk kali ini, materi yang kita pelajari yaitu bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan kosakata tentang keragaman benda. Anak-anak, kalian dapat memahami teks bacaan dengan beberapa cara. 1. Mencari makna kosakata dari bacaan. Kosakata itu apa toh, Bu? Kosakata itu suatu kata atau kata yang terdapat pada sebuah kalimat. Nah, kalau makna kosakata dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikut contoh makna kosakata. Benda. Benda itu artinya apa toh, atau maknanya apa? Benda adalah segala yang ada dalam alam yang berwujud atau berjasad. Misalnya buku, batu, pensil, dan sebagainya, itu termasuk benda. Nah, coba kalau misalnya dibuat kalimat, benda dapat memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Terus ada nomor 2 caranya memahami suatu teks bisa menjawab pertanyaan berdasarkan teks atau bacaan tersebut. Nah, menjawab pertanyaan itu berdasarkan teks dapat memudahkan kita memahami teks bacaan. Bisa menggunakan pertanyaan itu ya nak ya, apa, siapa, di mana, dan sebagainya. Nah, kita juga harus membaca teks itu dengan teliti sebelum menjawab pertanyaannya. Kita dapat membaca teks itu atau bacaan itu berulang-ulang sehingga kita akan lebih mudah memahami. Anak-anak, coba kita perhatikan, ayo berlatih 3. Di sini ada teks bacaan yang berjudul benda cair di sekitar kita. Nah, kamu baca dengan teliti dengan bersama, bisa membacanya berulang-ulang sehingga kamu akan lebih mudah memahami. Kemudian, jawab pertanyaan ini ya. Satu kotak isinya 3 robot. Nah, bentuk perkaliannya 2 kali 3, berarti kita jumlahkan bilangannya itu sendiri. Nah, 3 tambah 3 hasilnya 6. Begitu juga ini. Ada 2 kotak, 1 kotak isinya 4, berarti 2 dikalikan 4. 4 tambah 4 hasilnya 8. Nah, Bu, kalau misalnya ada soal seperti ini, nah ada di buku paket seperti ini. 2 kali 7. Nah, hasilnya berapa, Bu? Ya sama aja. Dikalikan bilangan itu sendiri atau dijumlahkan dengan bilangan itu sendiri, ya 7 tambah 7. Kalau misalnya ini dibalik Bu Erlina, 6 kali 2. Nah, kalau kamu mau menjawab dengan apa? Penjumlahan berulang, 2-nya ada 6, monggo silahkan. Tapi kalau misalnya hanya diminta hasilnya saja, cukup sama aja, 6-nya ada 2.
langsung hasilnya berapa. Kan di sini hanya diminta hasilnya, bukan diminta untuk menjelaskan penjumlahan berulangnya seperti apa. Gitu ya nak ya. Kita diminta hanya untuk menemukan hasilnya. Jadi kalau misalnya menemukan hasilnya dibolak-balik tidak apa-apa. Oh berarti ini podo wae 6 tambah 6, berarti 6-nya ada 2. Oh ini sama aja, oh kalau 10 kali 2 ya 10-nya ada 2. Gitu ya, bukan penjumlahan berulang. Kali ini langsung disuruh mencari hasilnya, ketemunya berapa. Gitu ya. Oke, lanjut untuk bilangan jika dikalikan 1, maka kemarin sudah belajar hasilnya bilangan itu sendiri. Mbok dibolak-balik sama nak. Kalau misalnya 3 kali 1 ya 3. Kalau misalnya 1 kali 4 ya 4. Gitu ya. Jadi bilangan itu jika dikalikan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri. Kalau perkalian bilangan dengan angka 0, hasilnya berapa? Ya 0 semua. Tidak ada yang dikalikan, tidak ada yang dijumlahkan berulang. Berarti hasilnya 0. 10 kali 0 0, 0 kali 10 0. Jadi bolak-balik sama. Oke anak-anakku, nanti kamu kerjakan ini ya. Oke, lanjut yang pembelajaran 4 hari ini masih mempraktekkan gerakan tari. Ini kita pelajari baca aja ya, tidak usah dipraktekkan. Oke, kita lanjutkan menuliskan kembali isi teks bacaan. Masih sama, hampir sama seperti kemarin, seperti sebelumnya di pembelajaran 3. Kita dapat menuliskan kembali isi teks bacaan dengan membaca dengan seksama, membaca dengan berulang kali agar mudah menemukan jawabannya. Gitu ya anak-anakku. Nanti kamu baca, ini tugasnya dibaca aja. Tidak usah di video. Oke, terima kasih, semangat belajar. Dan juga soal evaluasi pembelajaran 3 dan 4 dikerjakan ya. Assalamualaikum.